Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan uji validitas dan uji reliabilitas melalui software SPSS. Jadi yang pertama kita perlu ketahui pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas merupakan pengujian di mana seberapa baik suatu instrumen itu mengembangkan atau mengukur sebuah konsep tertentu. Gampangnya kalau misal kita sedang melakukan penelitian, terutama pada penelitian kuantitatif primer, itu kita memerlukan sebuah instrumen penelitian atau yang disebut biasanya kalau mahasiswa itu umumnya menggunakan kuesioner secara online. Nah, setiap pertanyaan atau item pertanyaan pada kuesioner itu namanya instrumen penelitian. Nah, uji validitas itu mengukur seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan dalam mengukur konsep tertentu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu untuk uji validitas. Jadi kita mengukur setiap pernyataan atau setiap item pernyataan satu persatu yang ada pada sebuah kuesioner. Contoh misalkan ada 15 pernyataan pada kuesioner, jadi kita mengukur setiap dari 15 item pertanyaan tersebut. Itu namanya uji validitas. Oke, selanjutnya pengertian mengenai uji reliabilitas. Jadi reliabilitas itu dari kata reliable itu kan konsisten atau terukur. Nah, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat dan konsisten untuk mengukur konsep atau variabel yang hendak diukur. Jadi reliabilitas itu mengukur alat ukurnya di penelitian itu, ya misalkan kuesionernya, apakah kuesioner ini layak atau tepat untuk digunakan dalam mengukur penelitian yang akan dilakukan. Oke, kita coba kasih contoh bagaimana bentuk dari kuesioner atau instrumen penelitian yang digunakan di penelitian yang asli ya. Kita lihat pada kuesioner ini itu seperti biasa ya, ada kayak nama, pekerjaan dan lain-lain. Itu namanya tampilan demografi responden. Jadi ya kita coba isi ngawur aja, langsung coba kita next. Nah, pada tampilan kedua itu biasanya langsung mengacu pada item pernyataan pada setiap variabel yang digunakan. Misalkan di sini tuh variabel lingkungan sosial ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden dan ada kelima poin yang harus kita pilih. Itu namanya nanti skala Likert ya. Jadi biasanya itu 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu untuk menguji jawaban dari responden kita. Nah, itu apakah bisa memvalidkan item pernyataan yang digunakan oleh peneliti, seperti itu. Oke, untuk memulai ke contoh soal ya, supaya tidak bingung atau membayangkan yang lain. Jadi misalkan ada seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk memenuhi tugas kuliahnya dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Jadi mahasiswa ini itu melakukan tugas kuliah dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Lalu mahasiswa tersebut menggunakan 15 item pernyataan pada kuesionernya. Dan dia menggunakan Microsoft Excel sebagai alat untuk menampung jawaban-jawaban respondennya. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen sesuai dengan data yang ada di Excel atau data dari jawaban responden. Untuk yang kedua, berikan interpretasi hasil dan dari uji tersebut. Oke, kita coba masuk ke contoh data Excel dari jawaban-jawaban responden yang dilakukan oleh peneliti. Ini misalkan kita mengacu ke kedua soal tadi ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang menggunakan 15
item pertanyaan. Bisa dilihat ini P-nya sampai 15 ya. Jadi itu mengacu pada item pertanyaan yang digunakan oleh mahasiswa. Lalu ada kolom total, itu total dari jawaban-jawaban. Nah, tadi kan bisa kita lihat di kuesioner kan ada kayak pilihan 1 sampai 5. Nah, di kolom-kolom ini kan terlihat ada angka 4, ada angka 2, ada angka 3. Nah, itu jawaban-jawaban dari respondennya. Jadi mereka itu pada pernyataan misalkan pernyataan 15 itu menjawab dengan jawaban 4 atau atau setuju, atau ada lagi misalkan di pernyataan 15 di responden kedua ternyata beda, dia menjawab pernyataannya itu dengan jawaban 4 dengan jawaban 3 misalkan. Nah, kan beda, tadi yang responden pertama menjawab 4, yang responden kedua menjawab 3, berarti ada perbedaan. Dan contoh data Excelnya seperti ini, itu nanti kita bisa langsung salin aja, lalu bisa kita masukkan ke perangkat lunak yang kita gunakan kalau kita sekarang menggunakan SPSS. Oke, kita langsung mulai menuju ke tampilan SPSS ya. Pertama dari tampilan data view, setelah kita copy atau kita salin, kita langsung paste ya ke data view. Oke, kalau sudah seperti ini udah ya. Oke, totalnya tadi 30 responden ya, saya lupa ngasih ke soalnya. 30 responden dengan total 15 item pertanyaan. Lalu kita lanjut ke variable view. Nah, di sini kalian cuman mengganti aja supaya tidak bingung daripada ini nama dari setiap variabelnya. Oke, kita coba ke ini ya, variabelnya kita ganti jadi P1, lalu ini ya sesuai urutan aja ya. Ini P2, kita samakan seperti yang ada pada data Excel. P3, P4, P9, P10, P15 sudah. Terus yang terakhir itu kita namakan total ya, karena kita tadi pakai total. Oke, selanjutnya kita ganti ke bagian measure atau pengukuran ya. Nah, pada setiap pernyataan itu kita ganti ke nominal semua. Oh iya, mungkin ada yang agak lupa ya apa bedanya kayak nominal, ordinal atau scale. Jadi untuk nominal itu kenapa? Karena ya di setiap item pernyataan ini tuh hanya menggambarkan alat ukur dari variabel yang diteliti oleh peneliti. Jadi tidak ada arti khusus gitu ya. Misalkan di contoh lain nominal itu digunakan ke misalkan nomor punggung atau urutan dari nomor yang itu angka tanggal lahir gitu misalkan. Jadi tidak ada kayak nomor 1 itu bukan berarti yang terbaik gitu. Jadi hanya sebagai tanda nomor aja, penomoran aja. Lalu yang total itu diganti dengan scale ya. Oke, kalau scale ini itu oke, jadi scale itu kan dari artinya kan skala gitu ya. Jadi misalkan pada skala tertentu, kalau di sini kan kenapa total ya, berarti misalkan pada total tertentu itu berarti ada artinya sendiri. Misalkan P1 totalnya 49. Nah, itu ada artinya. Kenapa dia 49? Itu nanti bisa kita lihat di pengujian uji validitas dan reliabilitas. Oke, setelah kita sudah ganti semua,
Untuk yang lain kayak desimal dan lain-lain sepertinya aman ya, nggak perlu ada penggantian. Kita lakukan yang pertama uji validitas ya. Kita langsung klik pada bagian analyze, lalu kita ke correlate, terus ke bivariate. Lalu ini kita masukkan semua ya. Caranya CTRL aja, langsung kita pindahkan ke sebelah kanan, kolom sebelah kanan, yaitu kolom variabel. Selanjutnya pada bagian correlation coefficient itu kita pastikan centang bagian persen ya. Lalu yang lain ini total udah betul, dan yang lain sudah benar. Kita tinggal klik OK. Oke, untuk menguji validitas itu ada dua syarat ya. Untuk persyaratan pertama, kita itu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Untuk melihat R hitung itu kita lihat pada bagian baris persen correlation pada setiap item pernyataan. Kita lihat pada bagian total itu namanya R hitung ya, kayak misalkan P1 itu R hitungnya 0,585. Nanti persyaratan uji validitas itu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Untuk melihat R tabel bagaimana? Kita bisa buka ke Google aja, kita ketik R tabel produk gitu ya, dan di situ nanti ada kolom N kecil itu jumlah responden pada penelitian. Misalkan kalau di penelitian mahasiswa ini itu 30 ya respondennya. Lalu untuk alfanya, tingkat signifikansinya itu sebesar 5% atau 0,05. Nah, ketemunya pada tingkat signifikansi 0,05 dan sampel atau responden yang berjumlah 30 itu ketemunya R tabelnya adalah 0,361. Setelah kita melihat perbandingan R hitung dan R tabel, kita bisa uji satu persatu kevalidan daripada pernyataan di setiap variabel. Misalkan di P1 0,585 ternyata lebih besar dari 0,361, jadi P1 itu valid. Lalu di P2 0,646 itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361, jadi P2 valid. Selanjutnya ke P3 itu juga lebih besar dari 0,361, berarti valid. P4 juga masih lebih besar, berarti valid ya. Untuk P5 ternyata masih lebih besar dari 0,361, jadi masih valid. Oke, kita coba lihat lagi. P8 masih valid ya, karena lebih besar dari 0,361 atau lebih besar dari R tabel. P7 ternyata ada hasil P7 yaitu 0,218, dia lebih kecil dari 0,361, berarti pernyataan dari P7 ini masih belum valid ya. Kita lanjut ke P8, ternyata masih valid. P9 valid, 10 valid, P11 valid, P12 valid, P13 valid, P14 oke masih valid, dan P15 valid. Jadi hanya ada satu item pernyataan yang menggunakan perbandingan R hitung dan R tabel itu yang tidak valid, yaitu P7. Selanjutnya persyaratan kedua itu kita melihat pada nilai signifikansi total ya. Kita lihat pada baris signifikansi total itu ada nilainya ya. Misalkan di P1 itu 0,001, itu kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan taraf signifikansi yang digunakan atau alfa yang digunakan oleh penelitian. Misalkan pada penelitian ini kita menggunakan 5% atau 0,05. Jadi kita lihat saja, P1 masih lebih kecil ya dari 0,05, jadi valid. P2 masih lebih kecil, jadi valid. P3 masih 0,025 ya, berarti masih valid. P4 masih valid. P5 masih valid. P6 valid. Nah, P7 ternyata 0,247, dia lebih besar dari 0,05. Berarti P7 pada perbandingan nilai signifikansi juga tidak valid ya. Selanjutnya P8 masih valid, P9 valid, P10 valid, 11 valid, 12, 13, 14, 15 juga valid. Jadi pada dua persyaratan
yang digunakan pada uji validitas, kita membandingkan keduanya, ternyata ada item pernyataan yang tidak valid, yaitu P7. Biasanya kalau penelitian itu, kalau ada satu instrumen yang tidak valid, itu ada beberapa cara untuk memvalidkan pernyataan tersebut. Yang pertama itu kita bisa tambah data atau tambah responden yang dibutuhkan, atau enggak kalau yang kedua, kalau misalkan memang datanya sudah memenuhi syarat dengan teori yang sudah digunakan tapi masih belum valid, maka kita bisa hapus bagian instrumen yang tidak valid, seperti itu. Oke, setelah melakukan yang namanya uji validitas, kita lanjut kepada uji reliabilitas, yaitu uji alat ukur ya, apakah cukup konsisten untuk kita gunakan pada penelitian. Oke, pada tampilan data view kita langsung aja ke ini, klik analyze. Setelah itu kita cari yang namanya scale, lalu kita pilih reliability analysis. Oke, setelah itu kita pindahkan semua item pernyataan ke dalam kolom items ya, kecuali yang total kita hiraukan saja. Selanjutnya kita klik ke bagian statistik, lalu kita centang pada bagian item, scale, dan scale if deleted item, scale if item deleted. Lalu kita klik continue. Kalau sudah semua, kita klik OK. Oke, setelah kita klik OK, muncul hasil seperti yang ada pada ini ya, tampilan ya. Ada tabel case processing summary, ada reliability statistik, dan lain-lain. Untuk uji reliabilitas itu saya juga lupa tadi mengatakan di awal, ada persyaratannya, yaitu ketika nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,6, dan biasanya ada kategorinya masing-masing. Misalkan ada di lebih dari 7 atau sama dengan 0,7 maksudnya, itu cukup baik, dan kalau lebih dari sama dengan 0,8 itu bisa dikategorikan bagus. Kita langsung lihat ke bagian reliability statistik. Itu ada end of items, yaitu item pernyataan yang masuk ternyata masih udah lengkap ya, 15. Lalu Cronbach alpha atau uji reliabilitasnya ternyata hasilnya 0,878, di mana Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka alat ukur atau kuesioner yang digunakan oleh penelitian ini dianggap reliabilitas dan bisa disebarkan. Baik, untuk pengujian uji validitas dan reliabilitas cukup itu saja dari saya. Jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saja. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.